Anak-anak remaja yang kekasih dalam Tuhan, Shalom dan selamat hari Minggu. Pada hari ini kita kembali berjumpa dalam ibadah hari Minggu lewat live streaming. Untuk itu, mari kita selaku anak-anak Tuhan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu pada pagi yang indah ini. Untuk itu, saya undang anak-anak Madya untuk bangkit berdiri. Kita melakukan Kidung Jemaat 353 bait pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Adik Madya yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita. Kita mulai. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepada dan dari segala orang kudus dan bagimu juga. Nah, anak-anak Madya yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur berbalasan. Dan pembacaan Mazmur ini diambil dari Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Mazmur 4 ayat 1 sampai 9. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan kalimat yang cetakannya agak keluar. Kemudian anak-anak Madya membacakan cetakan yang agak ke dalam. Kita mulai. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi ku muliakan dinodai? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya orang yang dikasihinya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Persembahkanlah korban yang benar. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Engkau telah memberikan sukacita kepadaku. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Ya, kita merespon akan Mazmur berbalasan dari nyanyian Mazmur 33. Bait pertama, suaramu kudengar.
suaramu ku dengar memanggil diriku, upayaku di Golgota tiba saudaramu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita, sengaja atau tidak sengaja, kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan untuk itu, pada kesempatan ini, kita akan mengaku dosa kita dalam bentuk lagu dari PKJ 43 bait pertama. Tuhan, kami berlumuran dosa. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, setelah kita mengaku dosa kita, mari kita mendengarkan berita anugerah dari Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita kembali merespon dari nyanyian Kidung Jemaat 36 bait pertama, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus, aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasuku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jadi adik-adik, sebelum kita membaca, mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Tuhan yang selalu Kau muliakan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sekarang Tuhan, kami akan membaca, merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati Ibu Guru yang akan membacakan dan merenungkan akan firman-Mu, maupun anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jadi adik-adik, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dalam Keluaran 16 ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18.
Keluaran 16 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-18. Firman Tuhan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu, dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tetapi tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Amin firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Jadi tema pembacaan kita pada pagi hari ini yaitu melintasi padang gurun. Ya, melintasi padang gurun. Jadi cerita kita pada saat ini mengisahkan tentang perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang diberikan Allah kepada mereka. Nah, dalam perjalanan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, pada saat mereka tiba di Laut Teberau menuju kepada Gurun Syur, pada saat itu mereka tidak mendapatkan air dan mereka kehausan. Dan di situ tersedia air, namun air itu sangat pahit. Nah, pada saat itu bangsa Israel mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan Tuhan pun mendengarkan sungut-sungut itu dan menyuruh Musa untuk memasukkan kayu ke dalam air itu, dan air itu menjadi manis. Dan kemudian saat melanjutkan lagi perjalanan dari Elim sampai di Gunung Sin, mereka bersungut-sungut lagi kepada Tuhan karena mereka kelaparan. Nah, perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukan Tuhan ternyata tidak membuat bangsa Israel percaya penuh kepadanya. Padahal dari awalnya itu mereka mengeluh kehausan, Tuhan sudah memenuhi itu. Nah, sekarang mereka kelaparan, mereka mengeluh lagi kepada Tuhan. Kelaparan membuat mereka kembali bersungut-sungut kepada Tuhan. Perhatian mereka hanya tertuju pada penderitaan yang akan mereka hadapi di padang gurun. Mereka, bangsa Israel ini tidak mau ketika kondisi mereka jauh lebih buruk lagi daripada kondisi mereka pada saat di Mesir. Karena di Mesir itu mereka berkelimpahan akan makanan. Namun tanpa bangsa Israel menyadari bahwa pada saat di Mesir mereka tidak merdeka. Mereka dijajah oleh Firaun, mereka diperbudak oleh Firaun. Nah, hal itu membuktikan bahwa sebenarnya mereka itu meragukan Tuhan. Seharusnya orang yang bersandar penuh kepada Tuhan akan memperlihatkan ketenangan, kesabaran, sopan, kesahajaan, kemurahan terhadap sesama. Kendati demikian, Allah akan menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua dan akan memberikan kita sesuai dengan kebutuhan kita.
Oleh sebab itu, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita belajar dari kisah perjalanan dari bangsa Israel ini, bahwa dalam kehidupan kita, janganlah kita sedikit-sedikit bersungut-sungut kepada Tuhan, karena Tuhan akan selalu memenuhi kebutuhan setiap umatnya. Buktinya pada saat ini kita masih bisa makan, kita masih bisa minum, itu semua karena berkat dan kemurahan Tuhan. Amin firman Tuhan. Anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengaku iman kita melalui pengakuan iman rasuli yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita menjalankan akan persembahan kita dengarkan nas persembahan dari Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, mari kita mengiringi dengan nyanyian Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan sembahanku, pakailah hidupku, seluruh jalanku, seluruh hidupku. Adik-adik yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, karena atas berkat-Mu kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya dalam kehidupan kami tidak lagi meragukan akan Engkau. Tuhan, kami telah menyerahkan persembahan kami, kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini, sehingga menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan, Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga datang mendoakan akan anak-anak-Mu Tuhan dalam masa pertumbuhannya, dalam masa pergaulannya, dalam masa sekolahnya Tuhan. Kiranya Engkau selalu melindungi, sehingga dalam masa perkuliahannya, masa persekolahannya, dalam masa pergaulannya dapat berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan akan orang tua kami Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati mereka, memberikan mereka kesehatan yang baik, kesuksesan dalam pekerjaannya, agar orang tua kami dapat mendidik kami, mengajar kami seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga datang mendoakan Tuhan akan jemaat-Mu di Tamalate. Segenap jemaat-Mu mari Engkau memberkati Tuhan, mulai dari pendeta, majelis, dan warga jemaat Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati juga mereka Tuhan, memberikan kesehatan kepada mereka Tuhan, agar mereka juga Tuhan dapat selalu menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami juga datang mendoakan Tuhan akan setiap pergumulan anak-anak-Mu Tuhan. Engkau mengetahui isi hati kami masing-masing, oleh sebab itu Tuhan, pergumulan kami, permasalahan kami, apapun itu, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan harapan kami melalui anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri akan ibadah kita pada hari ini. Untuk itu saya undang bangkit berdiri dan kita mendengarkan petunjuk hidup baru dari pertama Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Kita mengangkat pujian dari Kidung Ceria nomor 22 bait pertama. Besarlah kasih Bapakku. Kita terima berkat. Kiranya Allah mengasihi kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Kita mengangkat pujian untuk nyanyian syukur dari PKJ 131 bait pertama, ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Anak-anak muda yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah akan ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman yang kita sudah dengarkan akan senantiasa kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan pesan kami kepada anak-anak remaja bahwa kita masih dalam kondisi pandemi, namun kita tetap memperhatikan akan protokol kesehatan
bila mana kita keluar dari rumah. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa kembali di hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.